kembali di MP Talk. Kali ini bareng aku, Syokia, perwakilan dari PR, dan aku Mutia, perwakilan dari OSIS Angkatan 38, yang kali ini bakalan nemenin kalian buat ngebahas salah satu topik yang aku rasa mungkin banyak dari kita yang pernah ngerasain, yaitu toxic friendship. Bener banget, kadang kita ngerasa gak sih kita tuh kayak punya banyak temen, tapi di circle pertemanan itu kayak malah bikin kita capek secara mental. Nah, hari ini kita bakal ngobrol lebih dalam sama dua narasumber kita dari Duta Genre SMA 4 tahun 2025. Kita sambut Dava dan Nuraida. Nah, sebelum kita masuk ke materi, aku mau nanya dulu nih, gimana perasaan kalian dan apa kabar kalian hari ini? Apalagi udah terpilih jadi Duta Genre tahun 2025 SMA Negeri 4 Kota Bekasi. Alhamdulillah baik ya kabarnya, dan pertama-tama sih kayak kaget aja gitu loh pilih jadi Duta Genre SMA 4 Kota Bekasi. Terus yang pastinya nggak nyangka gitu loh kok tiba-tiba bisa kepilih, padahal kemarin baru seleksi. Nah terus habis itu bangga sih ya, terutama ya karena pencapaian ini tuh pasti punya manfaat buat kedepannya. Jadi nggak cuman kayak sekedar embel-embel Duta Genre, tapi ini juga bisa menambahkan manfaat atau motivasi buat kedepannya, sehingga bisa lebih siap lagi deh buat masa depan yang akan datang pastinya. Ya, aku juga bangga banget ya karena bisa banget nih buat bergabung di Duta Genre gitu kan. Karena menurut aku menjadi seorang Duta Genre itu ya bukan hanya seorang peran biasa ya. Itu juga merupakan suatu peran yang emang membawa perubahan yang sangat besar gitu untuk remaja-remaja di kalangan kita ini gitu kan. Karena dimana aku ngeliat nih kayaknya remaja-remaja banyak banget nih yang emang mereka tuh belum terlalu sadar gitu gimana sih kehidupan selanjutnya gitu. Jadi menurut aku di sini aku sangat bangga banget karena aku bisa menjadi motivasi mereka gitu untuk kedepannya. Oke, langsung aja kita masuk ke pembahasan kita tentang apa sih itu toxic friendship. Nah, pertama dari pandangan kalian, kalau misalnya kalian mendengar toxic friendship, yang ada di otak kalian tuh apa gitu yang pertama kali muncul? Toxic friendship kan kayak bahasanya itu kayak pertemanan yang toxic ya, pertemanan yang ibaratnya kayak yang bikin kita nggak nyaman, yang bikin kita cuman kayak stres. Kalau bahasa kita teman tuh tempat bersandar, tempatnya ngobrol, tempatnya apa ya, senang, tawa, bahagia. Tapi kalau di toxic friendship ini ibarat kata teman itu bagaikan apa ya, ibaratnya bagaikan hal-hal yang negatif yang muncul gitu loh, untuk diri kita sendiri maupun untuk temannya. Jadi seakan-akan kita tuh dituntut untuk menjadi orang lain gitu loh, bukan jadi diri kita sendiri gitu sih. Nah, aku juga mau nambahin ya, menurut aku toxic friendship itu kan emang pertemanan yang gak sehat banget gitu, dimana emang bikin banget kita itu jatuh ke jalan yang salah gitu kan. Nah, dimana toxic friendship itu lingkungan yang emang benar-benar seharusnya kita nggak ada di situ gitu kan. Dimana toxic friendship ini ya benar kata kata Dava ya, kita jadi kehilangan diri sendiri gitu. Seharusnya kita itu bisa menjadi versi terbaik dari diri kita, tapi malah kita tuh dituntun sama orang lain buat kayak kayaknya lo nggak suka gitu deh gitu kan. Nah, jadi toxic friendship ini menurut aku emang sangat buruk banget ya buat kita. Nah, menurut kalian nih, kenapa ya banyak dari kita itu kayak tetap bertahan di hubungan pertemanan yang padahal itu bikin kita tuh kayak stres dan capek? Itu kenapa? Ya, kalau menurut aku ya kenapa banyak banget yang masih terjebak gitu ya, karena mereka itu takut kehilangan teman gitu kan. Jadi mereka tuh terpaksa berada di dalam lingkungan seperti itu. Nah, mereka juga suka mikir kayak ya udahlah ya, daripada nggak punya teman ya udahlah sama mereka aja gitu. Nah, seharusnya kan nggak harus kayak gitu ya, karena kita itu pantas untuk bahagia, kita juga pantas untuk mendapatkan teman yang lebih baik lagi ya, dimana bisa merubah kita buat jadi orang yang lebih baik lagi buat kedepannya. Karena lingkungan itu kan sangat berpengaruh ya, kalau memang dari awalnya udah salah ya pasti ujungnya bakal salah gitu. Nah, bener tuh kata Ida, kayak kita tuh kayak ngerasa takut kehilangan teman, tapi di sisi lain juga kita tuh kayak kesepian gitu loh. Kayak kita kesepian, gak ada teman nih, gak ada teman yang bisa diajak main atau teman nggak bisa diajak ngobrol. Akhirnya kita milih untuk teman yang toksik gitu loh. Padahal itu apa ya, ibarat kata tuh itu yang menjerumuskan kita ke dalam hal-hal yang buruk nantinya untuk masa depan kita, yang pastinya yang dapat apa ya, merusak mental kita sendiri, dan yang pastinya juga nggak menjamin masa depan kita tuh akan lebih baik lagi ya, sama kayak teman-teman kayak gitulah. Bener banget sih. Nah,
Pernah gak sih kalian ngerasa dibanding-bandingin sama temen kalian sendiri? Apa rasanya dan apa yang harus kita lakuin kalau menurut kalian? Kalau untuk dibanding-bandingin sih, aku dulu pernah ya merasakan sama teman aku. Jadi pada saat itu lagi pada ngumpul nih, terus lagi bahas kalau anak muda zaman sekarang kan nggak asing dengan kata game online kan ya pastinya, nggak asing dengan kata Mobile Legends, Free Fire dan lain sebagainya. Nah pada saat ngumpul itu pasti teman aku ada yang merasa lebih tinggi lah, kayak merasa lebih jago, merasa lebih baik daripada daripada aku. Nah itu muncullah perasaan bangga gitu loh yang membuat akhirnya aku tuh kayak disingkirkan gitu loh, gue cukup banget sih mainnya, nggak mau main deh gitu, jagoan juga gua gitu, bahasa zaman sekarang kan kayak gitu kan. Nah yang akhirnya tuh yang membuat diri aku tuh semakin kayak aduh ini nggak bisa dibiarin kalau gini nih, kalau misalnya lama-lama berteman sama orang yang kayak gini pastinya akan membuat kita tuh kayak jatuh perlahan gitu loh, capek banget. Nah caranya tuh gimana sih supaya kita bisa dalam bahasanya tuh normal gitu loh ketika teman kita tuh melakukan hal tersebut. Yang pastinya kita tuh harus bersikap dewasa, dan yang kedua tuh kita harus punya yang jiwa penyabar lah ibaratnya. Kalau misalnya kita digituin sama teman kita, yang pastinya kita juga harus punya sifat yang benar-benar tuh tahan gitu loh terhadap hal-hal yang seperti itu, yang nantinya tuh kita juga bakal mendapatkan sisi baiknya juga lah gitu. Kalau dari aku sendiri, aku juga pernah ya dibanding-bandingin gitu. Tapi beda kalau Dava itu kan game online, kalau aku tuh sama pelajaran. Itu banyak banget temen-temen yang kayak, si itu tuh lebih pintar kok daripada lo gitu kan. Nah sebenarnya kita kan dalam hal sekolah ya, khususnya dalam hal pelajaran, kita tuh butuh banget teman buat support ya. Betul. Seharusnya, semangat ya gitu kan, bukannya malah ngejatuhin gitu kan. Nah itu aku punya banget kayak gitu, dan aku tuh ngerasa kayak, kayaknya ini udah nggak bisa deh, udah nggak bisa banget ditemenin. Dalam artian bukan berarti kita tuh menjauhkan mereka yang sejauh-jauhnya, tapi kita tuh menjaga batasan lah gitu kan. Ada saatnya juga memang dia menjadi teman biasa aja, dan ada saat juga dia tuh jadi teman dekat kita. Tapi ya pastinya kita jaga batasan, kita harus tahu mana nih orang yang memang bisa untuk berteman sama kita sama yang enggak. Dan menurut kalian nih, gimana caranya kalian tuh bedain kritik yang membangun sama ejekan yang merendahkan? Kalau menurut aku ya, cara ngebedain itu dari cara penyampaiannya. Mungkin orang kadang kayak niatnya nih pengen ngekritik, tapi ujung-ujungnya cara penyampaiannya itu malah ngejek gitu kan, malah ngehina. Nah, kritik yang baik itu kan misal ya, kita memuji karya dia, bagus nih gitu, tapi sebaiknya kita tuh menggunakan kata yang lebih baik lagi gitu kan. Kayaknya kamu bisa deh tambahin ini gitu kan. Nah, kalau ejekan yang emang bener-bener merendahkan banget itu kan soal kayak, kayaknya jelek deh, ganti aja gitu kan. Nah, itu kan emang bener-bener ngebuat down banget ya, kayak seharusnya itu nggak usah gitu loh, kata-kata itu bisa diganti dengan kata-kata yang lebih bagus lagi gitu kan, yang dimana emang bener-bener bisa untuk ngasih solusi. Nah selain itu kritik yang membangun juga ibarat kata tuh membawakan kata improvement lah dari pesan-pesan yang telah diberikan. Jadi ketika kita mendapatkan kritik dari teman kita, otomatis teman kita juga memberikan solusinya nih, bagaimana sih cara menyelesaikan hal tersebut. Beda halnya dengan ejekan. Kalau ejekan tuh hanya spontan, yang benar-benar tuh kita kayak di ejek sama teman kita sendiri gitu loh. Jadi kayak aduh sakit hati banget pasti nih kalau digituin. Nah, kalau kalian nih punya teman yang lagi terjebak dalam hubungan toxic friendship, nah kalian bakal kasih saran apa dan kalian bakal ngapain? Yang pastinya sih kalau punya teman yang terjebak dalam toxic friendship itu, aku nggak langsung kayak maksa dia buat jauh-jauh dari teman-teman kayak gitu, nggak langsung seperti itu ya. Aku pasti langsung nyuruh dia tuh memahami diri dia sendiri nih, kamu tuh punya sifat apa, kamu tuh punya jati diri seperti apa, kamu tuh maunya gimana, biar nantinya dia bisa menentukan sendiri nih dia mau ke arah kemana dan mau ke tujuan yang mana. Jadi bukan hanya dia dikendalikan oleh teman dia sendiri, melainkan dia bisa mengendalikan diri dia sendiri. Karena lingkungan yang baik itu dimulai dari diri sendiri, bukan orang lain. Dan menurut aku ya, ketika ada teman aku yang kayak gitu, sebaiknya kita yang pertama itu kita menyadari dia dulu. Kayak lu nih udah ada di jalan yang salah gitu. Tapi bukan berarti kita tuh ngejudge ya, kayak jauhin nggak gitu, enggak ya. Tapi dengan artian kita memberikan dia tuh support gitu kan. Terus juga kita itu nyuruh dia untuk lebih selektif lagi memilih orang gitu, karena ada beberapa orang bisa dijadikan
teman, ada beberapa orang juga teman dekat gitu. Dan aku sih paling kasih saran buat dia kayak tetap semangat buat ngejalanin hidup ya, karena kan semakin kita dewasa ya, semakin pahit nih hidupnya gitu kan. Jadi semakin banyak juga karakter-karakter yang masuk gitu kan di kehidupan kita, jadi harus dipahami dulu. Nah, kalian setuju nggak nih kalau misalnya toxic friendship ini itu bisa berdampak ke nilai sosial dan nilai sekolah atau motivasi belajar? Nah, kalian pernah ngalamin nggak gitu? Nah, kalau aku setuju banget ya. Alhamdulillah aku nggak pernah ngalamin nih, tapi aku pernah jadi saksi ya teman-teman aku di mana mereka tuh malas banget belajar gitu kan, motivasinya menurun gitu kan. Bahkan saya bolos sekolah gitu. Dulunya tuh kayak kayak pinter banget deh gitu, sampai masuk ranking segala macam gitu kan. Tapi setelah dia masuk ke lingkungan yang salah gitu ya, ranking dia tuh bener-bener turun, bener-bener kayak kayak bukan dia lagi nih gitu kan. Nah di situ aku yang jadi saksi dan aku kayak ngasih tau udah ke dia gitu kan, kayaknya harus bener-bener keluar deh dari toxic friendship ini gitu, karena udah bener-bener ngebawa dia tuh ke lingkungan yang jauh, bener-bener jauh banget gitu. Bener sih, setuju aku kata Aida. Kalau misalnya apa namanya, kalau lingkungan yang apa sih, yang toxic apa friendship itu yang dengan apa namanya, apa tadi nilai yang nilai turun atau prestasi turun itu pasti sangat-sangat apa namanya berpengaruh ya berarti, terutama pada mental. Walaupun aku nggak pernah ngerasain, tapi itu kalau dibayangin itu kayak apa ya, sakit banget, pasti capek. Kita mikirin teman juga, terus mikirin nilai kita gimana, apalagi kita dalam waktu yang apa ya, yang nggak pas gitu mikirinnya, dalam waktu ujian contohnya tuh, yang membuat kita tuh nanti nilainya jadi turun. Nah, menurut kalian setelah keluar dari hubungan pertemanan yang toksik, apa hal yang paling penting buat dilakuin pertama kali biar mental kita tuh pulih lagi gitu? Yang pastinya sih healing ya, kayak jalan-jalan sama keluarga, terus hangout, terus ya yang membuat mental kita tumbuh lagi, terus yang membuat mental kita tuh lebih baik lagi ke depannya. Terus yang kedua tuh kita kenalin diri kita sendiri nih, kita ini siapa, kita ini gimana, dan kita ini mau dibawa kemana gitu nantinya. Terus nanti setelah kita sudah bisa memahami diri kita sendiri, kita juga harus bisa nih memilih teman nih, mana yang sefrekuensi sama kita, mana yang enggak sefrekuensi sama kita, biar nantinya kita bisa apa ya, mendapatkan manfaat dari pertemanan tersebut, bukan hanya cuma iming-iming teman doang, melainkan kita dapat motivasi, dapat semangat belajar, dan juga mendapatkan tujuan yang kita inginkan bersama teman itu. Kalau menurut aku ya, selain tadi healing ya, sama fokus sama diri sendiri, kalau menurut aku tuh kita juga perlu mencintai diri sendiri. Karena kan toxic friendship itu bener-bener yang nyakitin kita ya. Kita tuh sadar kita tuh disakitin terus-terusan, kita diinjak, kita dihina dan lain sebagainya gitu ya. Nah kita tuh perlu mencintai diri kita sendiri ya kan. Terus juga kita tuh kayaknya jangan berteman dulu deh gitu. Fokus sama diri sendiri, ngerawat diri sendiri, bener-bener ngejaga banget gitu kan. Saya pada akhirnya nanti di waktu yang tepat kita bisa memilih teman yang lebih baik lagi. Nah, kalau juga nih, penting gak sih kita tuh punya batasan di pertemanan? Misal kayak kita ngomong enggak kalau misalnya kita tuh nggak suka, atau kalau misalnya kita enggak, kita nggak mau gitu ya. Penting nggak? Kalau menurut aku penting banget ya, karena nggak selamanya kita bilang iya gitu kalau. Karena semakin kita bilang iya, orang tuh jadi kayak pengennya, oh ya udah deh, lo bakal ngikut aja gitu kan. Jadi mereka tuh kayak, kayaknya gampang deh ini diginiin gitu kan. Nah, seharusnya kita juga kalau emang gak nyaman, kita benar-benar nggak suka, ya udah tinggal bilang enggak gitu. Karena dari kata enggak aja itu udah bikin kita tuh jadi mencintai diri sendiri, merawat juga gitu kan. Karena kalau sampai kita ngomong iya aja, yang ada malah kita masuk lagi ke dalam lingkungan yang salah gitu. Juga kadang juga ada orang yang apa ya, merasa dirinya tuh kayak udah iyain aja. Nah itu kayak ibaratnya tuh orang yang gak enakan lah. Nah di pertemanan juga kadang ada orang yang seperti itu, yang pastinya tuh apa namanya, sangat-sangat rugi lah buat nantinya. Kenapa? Karena dia tuh selalu mau dituntun untuk apa namanya, untuk mengikuti teman-teman yang ibaratnya kayak toksik lah. Itu harus benar-benar dihindari tuh kalau sifat-sifat kayak gitu. Dan di pertemanan juga memang harus ada batasannya supaya kita bisa memilih mana yang baik dan mana yang benar. Benar-benar. Nah, menurut kalian gimana sih caranya buat nyari atau ngebangun circle pertemanan yang sehat dan saling support di usia kita yang sekarang ini gitu? Seperti tadi yang aku bilang ya, kalau lingkungan baik tuh asalnya dari diri kita sendiri dulu. Nah, yang pasti kita harus apa ya, lihat diri kita sendiri dulu nih.
kita tuh orangnya gimana, kita tuh mau gimana sih, tujuan kita tuh mau gimana nantinya supaya dapat teman-teman yang baik. Nah terus kita harus apa ya, ibarat kata tuh memilih teman yang sefrekuensi juga yang pastinya, terus yang bisa memiliki tujuan yang jelas. Entah kita dapat temannya itu melalui organisasi atau melalui apa ya, komunitas-komunitas yang baik-baik gitu loh, kayak komunitas futsal atau komunitas-komunitas yang apa ya, istilahnya kayak membantu atau membimbing kita ke jalan yang lebih baiknya. Ya, terus juga kalau menurut aku ya, selain fokus sama diri sendiri, kita juga harus pinter nih untuk memahami karakter orang gitu. Karena kan ya seperti yang aku bilang tadi ya, semakin kehidupan kita dewasa, semakin banyak nih yang kan beragam banget sifatnya masalah kehidupan kita. Nah jadi itu kita harus kayak pahamin dulu gitu kan. Setelah kita pahamin, nah kita seleksi nih. Gunanya seleksi itu kan untuk kita memilih lagi mana sih teman yang emang bener-bener positif banget, mana teman yang negatif gitu. Nah yang negatif ya gak dijauhin juga sih, tapi kayak ya udahlah gitu, ya kasih batasan gitu. Kalau kalian bisa kasih pesan nih ke remaja di luar sana tentang toxic friendship, kalian bakal ngomong apa? Jangan pernah takut ya untuk kehilangan teman, karena teman sejati itu kan gak akan ngebiarin kita ya untuk hancur sehancur-hancurnya. Dan kalau memang kita tuh ngerasa banget di dalam lingkungan pertemanan itu justru malah membuat kita ke zona yang salah, lebih baik kita cepat-cepat keluar gitu dari zona itu sebelum kita makin terjerumus lagi. Karena kita sendiri juga berhak bahagia dan kita juga berhak untuk dapat teman yang lebih baik lagi. Nah, kalau menurut aku sih, inilah teman yang ibaratnya kayak membangun diri kita sendiri gitu loh. Terus yang membawa kita untuk maju buat kedepannya, sehingga kita nggak nge-stuck di situ aja nih kalau berteman sama dia. Yang pastinya itu akan memberikan manfaat buat kedepannya untuk diri kita sendiri dan untuk teman kita itu. Akhirnya selesai juga ya diskusi kita kali ini, dan ini benar-benar membangun banyak banget perspektif gitu dari segala sisi gitu. Semoga buat teman-teman bisa dapat banyak insight dan pemahaman dari diskusi kita kali ini. Ya karena kesehatan mental itu sama pentingnya kayak kesehatan fisik kita. Jangan sampai kita itu kayak bertahan di lingkungan yang justru malah kita itu kehilangan sama diri sendiri, ya kan? Betul. Terima kasih banyak buat kedua narasumber kita hari ini yang udah keren banget. Dan juga buat kalian semua yang udah nonton video ini sampai akhir. Sampai ketemu lagi di MP Talk selanjutnya. Tetap jaga kesehatan, terus juga jaga lingkungan dan jaga pertemanan yang sehat. Ya, betul banget. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.